Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku, Novita Renasari. Nah, bunda semuanya, teman-teman aku, di video kali ini aku mau review gendongan untuk anak dan bayi juga untuk yang newborn. Nah, ini gendongan yang aku kumpulkan dari mulai anak pertama sampai sekarang anak ketiga, dan juga beda-beda ya jenis gendongannya. Nah, kali ini aku mau review semuanya, dan yang paling enak itu yang mana, dan yang paling teman-teman bisa beli atau aku rekomendasikan buat teman-teman nih. Nah, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi ini adalah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini Quote me. Nah, ini itu yang ke-6. Sebenarnya gendongan aku ya ini sih jadi 6 gendongan ini aku dapatkan dari anak pertama sampai anak ketiga sekarang. Terus aku biasanya sebelum beli gendongan itu aku lihat reviewnya, aku lihat tutorialnya, terus seenak apa dipakai itu aku ngeliat review dari artis, kan biasanya dari endorse ya. Terus selain dari artis juga bener-bener yang make enak apa enggak. Jadi bener-bener aku lihatin dulu, aku pantengin, baru aku beli. Kecuali yang ini adalah gendongan tradisional dari turun temurun ya. Ini aku punya banyak sih, nggak cuma satu kayak dikasih sama orang. Ini juga nggak beli sendiri. Ini itu menurut aku dia enak kalau masih bayi newborn. Jadi kayak masih bayi banget itu, masih kecil, jadi dia nggak begitu berat banget. Walaupun kalau dipakai terlalu lama ya, namanya bayi newborn kan kayak minimal 2 kilo lah ya, kalau nggak 2, 3 gitu kan kecilnya. Itu pasti lama-lama berat juga, lama-lama pegel juga. Tapi kalau cuma kayak setengah jam atau sejam gitu pakai ini enak lah ya, sambil duduk berdiri. Tapi kalau orang yang nggak biasa pakai ini, harus dipakaikan sama orang tua atau neneknya, itu akan jadi ribet. Tapi kalau setelah pakai sih enak, tapi akan jadi ribet ketika nggak bisa bukanya atau makainya tuh kayak serem aja, kayak bayi masih kecil kita masih kayak kan kita kalau pakai ini tuh kayak harus ngejat sendiri di belakang, yang ngikat sendiri nah itu agak rempong dan agak susah sambil megangin sambil kayak gini. Nah itu akan jadi susah, kayak ibu-ibu modern tuh jarang yang bisa pakai ini gitu. Jarang ada, lumayan banyak beberapa, tapi banyak juga yang susah makainya. Aku dulu termasuk yang susah pakai, tapi lama-lama bisa juga sih. Ini anak pertama sering banget kepake sampai umur 2-3 bulan itu aku pakai ini ya, lumayan lama. Nah, yang kedua, gendongan aku yang kedua tuh ini. Nah, ini itu gendongan enggak beli sendiri, tapi ini lunturan dari kakak aku punya anak, terus dikasih ke aku. Ini cukup enak sih, lumayan enak kalau dipakai terbalik kayak gini. Kan ini harusnya di depan ya. Nah, aku biasanya makainya gini, biar dia enggak sakit di punggung kena yang tadi ini, kena besinya. Bentar ya. Sebenarnya pemakaian aslinya harusnya gini, cuma kalau ada anaknya lama-lama dia naik kayak gini kan. Nah ini kalau kena pundak kelamaan itu sakit. Cuma dia ini enak banget, dinaik turunnya tuh enak. Kalau udah ada anaknya kan berat ya, itu kita tarik gini tuh gampang, naik turunnya itu gampang banget sih. Tapi kadang aku lebih suka dipasin sekarang, terus anaknya dimasukin, terus pakainya terbalik yang tadi itu. Ini gitu deh. Ini lumayan enak, tapi aku nggak bisa terlalu bertahan lama pakein ini ya. Mungkin kayak setengah jam sambil duduk berdiri gendongin anak itu lumayan enak sih dipakainya. Aku kemarin dikasih ini karena kakakku bilang ini enak banget dipakainya gitu. Nah terutama kalau naik motor ini tuh juga enak banget karena dia tuh kaku. Nah kalau naik motor pakai ini masih bayi ya kayak gini, ini tuh enak, ngebantu banget.
ngebantu banget karena dia bisa tinggi banget, terus kaku, nggak yang kayak gini, nggak kayak gendongan ini. Nah ini juga lumayan enak, tapi nggak bisa berlama-lama karena cuma mengandalkan satu pundak ya, pegel juga gitu. Sebenarnya semua gendongan kalau kelamaan akhirnya juga capek sih. Kalau kakak aku cocok ya, biasanya cocok di orang belum tentu cocok di kita. Kalau di kakak aku ini cocok dan ini enak. Ini juga empuk bahannya, hangat buat anak juga, kayak buat nyelimutin dia. Nah ini semua yang akan aku review ini gendongan-gendongan favorit aku sih, yang sering aku pakai. Cuma aku akan ngasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah yang ini tuh cukup viral ya, di endorse kan ke selebgram dan artis. Banyak juga artis yang bener-bener pakai ini, dan memang ini tuh enak banget. Cuma ini tuh kayak mereka ada ukurannya gitu loh, S, M, L gitu, dan disesuaikan sama bukan disesuaikan sama berat badan ibu ya, bukan berat badan bayi, karena berat badan bayi itu kan bisa naik turun dengan cepat gitu kan, naik dengan cepat lah. Jadi ini belinya disesuaikan dengan badan ibu, orang tua, dan ini yang paling kepake setiap hari, maksudnya sering banget karena dia enak banget, cuma kayak gini terus anaknya dimasukin deh. Nah ini lumayan sering aku pakai, dan ini enaknya dia nyampe sini ya, di pundak nggak sakit, tapi ya kalau kelamaan tetap pegel banget gitu ya. Semuanya kalau kelamaan akan pegel pada waktunya gitu. Tapi ini yang hampir tiap hari dipakai, dan ini mulai anak pertama juga. Ini yang mulai anak pertama aku beli, malah dia udah kayak 7 bulan ya, 7 bulan 8 bulanan lah kayaknya aku belinya. Ini apa, setahun ya, kayaknya udah setahun deh ini aku beli, anak aku udah setahun, tapi aku masih sering bepergian kayak pengajian apa gitu, dia butuh digendong, jadi aku masih pakein selendang, jadi aku beli ini. Aku beli ini 2 kali, yang pertama tuh hilang waktu umroh, terus akhirnya aku beli lagi, jadi anak aku udah gede masih aku beliin gendongan. Kalau yang ini itu aku dikasih kakakku, anak aku yang pertama umur berapa ya, umur 2 bulan, 3 bulan. Terus selanjutnya gendongan yang ini. Nah ini aku juga beli buat anak pertama aku, jadi rata-rata aku beli gendongan tuh di anak pertama aku, karena anak pertama aku tuh udah gede, tapi karena dia badannya kecil ya, terus sering aku ajak-ajak pergi, aku sering beli gendongan. Ini iya sih anak pertama, jadi anak kedua aku ngikut. Kedua apa pertama ya, kayaknya sih anak kedua atau anak pertama ya, aku lupa, pokoknya udah lama karena sekarang udah anak ketiga ya bun. Nah ini tuh enak banget di adjustnya, maksudnya kayak di adjust gimana ya, di adjust tuh apa, ini tuh kayak gampang ditarik-tarik gitu loh. Nah ini pakainya juga enak, ini gimana, terus gampang dicuci juga ya, semuanya gampang dicuci sih. Nah gini kan, ini gak sih, nah gini, ini tuh juga lumayan enak, hampir sama sih kayak gini, cuma dia lebih kayak berkantong gitu loh. Nah lebih berkantong, terus ini bedanya sama ini kan udah, ini harus kita pilih sesuai ukuran badan kita dan nggak boleh salah, kalau salah agak ngelengsreh, nggak enak gitu loh, dan nggak bisa diapa-apain lagi kalau memang udah kegedean atau kemoloran. Ini aku beli kayaknya cukup bagus sih. Oh ya aku kasih tau mereknya ya, yang ini tuh merek Malkids, ini aku beli online, aku lihat di endorse selebgram gitu. Terus yang ini tuh bukan aku beli, tapi aku kasih tau aja mereknya. Ini merek Snobby Baby, ini Snobby Baby. Terus yang ini itu beda lagi, dia My Baby Pouch, My Baby, ini punya artis gitu kayaknya. Aku tahu ini dari Rachel, dia di endorse temennya. Nah ini tuh kayak enak aja gitu, ini aku beli karena kayak ngelihat si Rachel tuh kok kayak enak banget makein gendong anaknya gitu. Terus enaknya ini gampang kayak, nah dinaik turunin tuh gampang banget. Nah aku ngelihat itu kayak
dia tuh kayak nyaman gitu loh pergi-pergi traveling pakai gendongan ini pas punya bayi. Nah ini termasuk enak sih, cuma kadang kayak sempit gitu loh kalau udah anaknya gede. Terus juga tipis kan dia, ya gak tipis, emang segini sih, emang modelnya gini gitu. Ini enak gak ya? Ini enak tapi cepet capek juga sih, sama kayak yang lainnya ini. Ya mungkin tergantung ketahanan setiap ibu ya. Oh gini guys makanya. Nah gini yang benar. Nah gini tinggal dinaikin, turunin. Ini kelebihannya dia gampang di ini sih, kelebihannya gampang diubah-ubah bentuknya. Kalau mau gendong anaknya digedein, terus mau ngencengin tinggal ditarik gitu. Nah ini kelebihannya di sini, gampang ditarik-tariknya. Cuma kemarin aku ngerasa ini agak ribet sih, nggak sesuai ekspektasi aku yang kayak ngeliat si Rachel enak banget makainya, kayak lebih capek pakai ini terus ribet karena dia di sini kan dia bisa mundur sampai sini, jadi anaknya nyempit begini kalau nggak ke sini gitu. Kayak aku sih makainya ini agak ribet gitu, cuma ya enak kalau bisa pakai gitu. Ya lumayan sih ini, tapi aku kurang merekomendasikan ini. Mendingan langsung yang ini aja, yang ini disesuaikan sama badan bunda, ini lebih enak ketimbang ini. Nah selanjutnya ini dia, ini adalah gendongan aku yang paling mahal dan paling bermerek. Ini bukan brand lokal ya, ini brand luar, dan ini tuh kainnya bagus. Dan ini cukup mahal sekali, pricey. Aku ini lihat, aku beli ini juga karena Rachel sih, aku ngikutin dia ya. Nah ini tuh gini, terus dipakainya gini. Mungkin awal-awal melihat ini ribet, tapi aslinya ini tuh nggak ribet. Kalau udah bisa nggak ribet. Terus nanti kalau memakai ini anaknya dikeluarin dulu, dimasukin kakinya, terus dimasukin lagi ini kakinya gitu. Nah ini tuh enak banget karena dia nggak bertumpuh ke satu bahu aja, jadi dua-duanya menumpuk gitu. Terus anaknya bisa tidur, bisa dimasukin seperti yang aku praktekkan ini. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ditambah kalau mau lebih kenceng dikasih ini ya. Nah gitu ini. Dan ini ada kayak gininya, ada kantongnya. Gak ngerti ya kantongnya ini bakalan kepake apa enggak, tapi selama ini sih nggak kepake. Mungkin buat nyelipin duit bisa kali ya. Nah gini jadinya. Nah oke. Tapi ini kalau kelamaan punggungnya pegel banget, capek. Aku pernah pakai ini ke Jatim Park, itu kan jalannya jauh banget, jalan kaki. Itu gak tahu kan luasnya Jatim Park kayak apa. Capek banget, kanan kiri pegel banget. Terus anaknya kayak aku capek, dia juga capek karena nggak dia kayak terlalu kecepit gitu. Ini recommended buat di rumah, kayak buat sambil nyapu, sambil masak, atau nggak mau ke warung, pergi bentar ke mall yang banyak duduknya, itu enak. Tapi kalau buat yang kayak jalan yang nggak berhenti kayak aku jalan-jalan ke Jatim Park atau ke mall yang nggak ada tempat duduknya, ini bakalan sangat melelahkan pakai ini. Capek. Sebenarnya semuanya capek sih, cuma karena ini ya aku ngerasainnya karena jalannya jauh, jadi capek lumayan. Tapi ini kayaknya halus, lembut buat anak, enak. Aku kalau dibandingkan ini aku lebih pilih ini. Terus ini bisa juga, ini banyak fungsinya sih. Ini kan tadi fungsinya buat gendong depannya. Nah ini kalau bawa satu ini bisa banyak fungsi, jadi kayak nggak perlu bawa banyak gendongan. Bisa juga diginiin. Nah bisa dijadiin gendongan selempang kalau anaknya memang bobo. Nah enaknya ini nih. Nah gini, bisa jadiin selempang sebelah, jadi anaknya bobo
kita bisa sambil nyusuin apa kayak gini. Tadi yang model depan juga bisa nyusuin sih kalau terbiasa, tapi aku terbiasa yang kayak gini. Nah ini kalau capek gendong kanan kiri bisa ganti kayak gini gitu. Ini bisa buat newborn juga, ini kanan depannya bisa buat newborn. Nah yang terakhir itu ini tuh baru. Oh ini aku beli di anak kedua aku. Ini harganya 700.000, teman-teman bisa lihat di Shopee-nya, aku kasih linknya ya. Nah ini Cold Me, apa Cuddle Me, bisa gitu ya. Aku kalau ini itu, aduh, ini itu yang paling recommended sih menurut aku. Ini itu semua bebannya nanti bertumbuh di pinggang. Bisa. Nah, dan ini semua bebannya nanti di sini. Terus yang di punggung ini, yang di punggung lagi, ini yang di bahu ini cuma buat ngekelpin anaknya biar erat sama kita. Dia di belakangnya ada kayak gini. Nah, ada talinya gini di kok itu. Nah, jadi berat anak itu sama sekali nggak ada di pundak kita. Berat anak itu di sini, bareng sama pinggang kita. Jadi anak nempel di sini. Nah, sama sekali enggak berat kalau pakai ini, apalagi perjalanan jauh kayak aku pergi ke Jatim Park itu, mungkin akan lebih nyaman pakai ini. Terus ini itu juga bisa dipasang ininya, kayak apa namanya? Ini nanti dibuka terus dimasukin ininya, tempat duduknya. Jadi menurut aku gendongan yang paling enak dari semua gendongan kalau untuk perjalanan jauh atau untuk nyantai-nyantai jalan-jalan itu yang ini dibandingkan semuanya. Ini bisa sampai newborn, bisa dari newborn, jadi bisa di apa namanya, di setting newborn. Ini settingan newborn, jadi dia kecil gitu loh, jadi anaknya tuh nggak lebar gitu buka kakinya. Bisa sampai berat 25 kilo. Jadi gimana kita bisa gendong anak sampai gede lah. Terus ini bahannya juga nggak apa namanya, kaku, jadi bisa nggak ngelinyur kayak gini tuh loh. Nah jadi kan nggak kayak gini, jadi dia lebih kaku, jadi lebih enak gitu. Terus ini juga nyaman, ini premium juga. Nah ini Ultimo Quad Mini, teman-teman kalau mau nanti aku kasih link WA aku di bawah, nanti aku bisa informasikan ke teman-teman, atau enggak ke link Shopee-nya aku juga bisa kasih link Shopee di deskripsi. Tapi kalau mau lebih murah bisa lewat WhatsApp. Nah, karena di Shopee itu officialnya ya, jadi dia lebih mahal gitu. Ini brand lokal brand sih, ini lokal brand, dan ini enak. Jadi daripada gendongan ini, aku lebih rekomendasiin yang ini. Daripada gendongan ini, aku lebih rekomendasiin yang ini. Terus daripada yang ini, aku rekomendasiin yang ini. Jadi ini nggak aku rekomendasiin, apalagi buat newborn juga, apalagi yang baru belajar gendong, ini akan susah. Langsung ke sini aja. Ini juga aku kurang merekomendasiin, mending yang kayak gini lebih enak. Cuma kalau pengen yang simple ya ini, mungkin tergantung orangnya sih, tapi kalau aku pribadi ya lebih suka ini. Terus kalau yang ini sama ini, aku lebih suka ini. Terus kalau yang ini sama ini, aku suka keduanya karena ini bisa, ini enak, ini juga enak, bisa di depan. Tapi aku model gendongan selempang ke sampingnya gitu, ke sampingnya gini, aku nggak suka yang ini karena ini sempit jadinya. Kalau ini kan lebar, jadi aku nggak bisa milih keduanya antara ini dan ini, harus punya semua. Terus kalau yang dari semua gendongan aku suka yang ini, kecuali kalau kita mau boboin anak juga ini enak gitu, jadi nggak harus ke samping kan gitu. Jadi
yang paling pemenangnya adalah yang ini, yang aku paling suka. Nah teman-teman, sekian review dari aku, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi ke teman-teman. Untuk tutorial pakai ini tuh udah banyak di YouTube. Nanti kalau teman-teman mau, aku juga buatin tutorialnya. Semoga bermanfaat dan dadah.